Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengubah kompetitif menjadi produktif. Dan perbincangan kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami yang lalu tentang mengubah kompetitif menjadi produktif. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, mungkin ada beberapa pendengar kita yang tidak sempat mengikuti perbincangan tentang mengubah kompetitif menjadi produktif ini beberapa waktu yang lalu. Pak Paul bisa mengulas sekilas gitu Pak Paul, apa yang kita sudah perbincangkan? Anak-anak yang kompetitif pada dasarnya adalah anak-anak yang mau menang dan tidak bisa menerima kekalahan. Dia ingin menjadi nomor satu. Dia tidak bisa kalau dia itu ditempatkan di nomor 2. Dan anak-anak ini akan menuntut orang untuk memberikan pengakuan atau pujian kepadanya. Kalau orang tidak memberikan pujian atau pengakuan kepadanya, nah dia bisa sangat marah. Nah, tugas orang tua adalah melihat anak-anak yang seperti ini dan mengawasi dan membesarkannya. Perlu sekali mereka ini diberikan arahan sehingga sifat-sifat kompetitif itu tidak menjadi sifat-sifat yang merugikan dirinya atau malah nanti mengganggu relasinya dengan orang-orang lain. Maka saya menggunakan istilah produktif. Bagaimana kita nanti sebagai orang tua mengubah sifat-sifat anak yang kompetitif menjadi produktif. Produktif adalah ya sama seperti anak-anak yang kompetitif, tapi mereka sekarang menjadi anak-anak yang tetap mau menang, tetap mau menjadi nomor 1, tapi bisa menerima kekalahan. Ya, tetap keras kepala, tapi ya bisa juga tunduk kepada orang. Ya, nah ini kalau saya boleh ibaratkan seperti ini. Anak-anak yang kompetitif adalah anak-anak yang hanya punya pedal gas, maju terus. Tapi anak-anak yang produktif, anak-anak yang punya keduanya, pedal gas dan juga rem. Dia bisa mengerem dirinya, sehingga dia tidak selalu menuruti kehendaknya dan pendapatnya lah yang selalu benar buat dia. Ya, tetapi untuk mengubah dari kompetitif menjadi produktif ini, peran orang tua menjadi sangat besar gitu Pak Paul ya? Nah, saya percaya peran orang tua adalah peranan yang paling penting di sini. Memang guru atau teman atau guru sekolah minggu dan gereja bisa juga ya memberi sumbangsi dalam pembentukan jiwa anak. Tapi sekali lagi yang paling besar pengaruhnya adalah orang tua. Tadi saya juga sudah singgung bahwa ada kalanya orang tua itu menyuburkan ya sifat atau sikap kompetitif. Karena orang tua berpikir ini dunia yang sekarang kan dunia yang kompetitif penuh persaingan. Jadi kita harus siapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh sehingga bisa menang dalam dunia yang penuh persaingan ini. Nah kadang-kala orang tua keliru itu. Akhirnya mendorong anak-anak menjadi nomor 1 terus menerus. Tapi akhirnya ya mereka kehilangan banyak ya. Dan terutama yang mereka akan kehilangan adalah sentuhan pribadi, sentuhan perasaan dengan orang, tenggang rasa dengan orang. Itu yang terhilang dan itu akhirnya menjadi bumerang bagi dirinya. Atau kadang-kadang orang tua itu kurang melihat sisi negatif dari anak yang bersifat kompetitif itu Pak Paul. Biasanya sifat-sifat ini nih pada awalnya menjadi kebanggaan orang tua karena anak-anak ini membawa hasil raport yang selalu paling tinggi, ranking 1, ranking 2, terus-menerus seperti itu. Barulah orang tua menyadari problem tatkala anak-anak misalkan sudah mulai mendekati usia pra-remaja atau remaja. Orang tua baru sadar bahwa anak-anak ini nih hampir nggak punya teman. Karena apa? Karena ya anak-anak ini terpusat kembali pada dirinya, kurang bisa menjalin relasi dengan anak-anak lain. Dan di kalangan teman-temannya mereka dikenal sebagai anak-anak yang sombong, yang hanya main dengan klubnya sendiri, kelompoknya sendiri. Dan susah sekali untuk bisa diajak berdiskusi atau mengerti orang, terlalu banyak mengkritik dan sebagainya. Nah akhirnya memang kurang berteman. Nah pada saat-saat seperti itulah orang tua baru akhirnya terbangun melihat, wah anak saya kok nggak punya teman ini nih ya. Dan pada masa remaja mereka mulai memberontak. Orang tua berkata apa, mereka nggak terima, mereka lawan. Barulah orang tua sadar, wah anak saya terlalu keras sekarang. Kehendaknya kok harus dituruti, kok dia harus menang terus, kok dia nggak bisa mengalah sedikit pun. Baru orang tua sadar, wah ilah, kok jadi begini nih anak.
Nah, padahalnya ya pada masa-masa sebelumnya, orang tua ya seakan-akan memberi minyak pada api itu, terus berkobar, makin hari makin kompetitif. Ya, atau orang tuanya sendiri dulu, waktu masa mudanya juga seorang yang bersifat kompetitif gitu ya. Itu mudah sekali memang kita wariskan, kalau kitanya juga seperti itu. Jadi kalau kita memang mempunyai persepsi hidup bahwa kita ini harus kompetitif, nah anak-anak kita akan cetak seperti kita juga. Ya, jadi sekarang setelah kita tahu bahwa ternyata ada yang lebih baik, yaitu yang produktif, Bapak. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua itu? Yang pertama adalah silakan sediakan penyaluran atas hasrat anak mengaktualisasikan kemampuannya. Anak-anak yang kompetitif atau yang nanti kita mau ubah menjadi produktif ini ya, memang banyak kebisaannya, banyak yang dia ingin lakukan. Nah, orang tua sebaiknya ya menyediakan outlet atau saluran-saluran ini, sehingga dia bisa berkreasi ya, mengaktualisasikan dirinya. Dia mau main basket silakan, dia mau belajar ini silakan. Jadi berikan kesempatan itu, asalkan ya kehidupannya tidak sampai terganggu. Jangan sampai gara-gara dia ikut banyak hal, dia akhirnya nggak punya kehidupan pribadi dengan teman, nggak bisa bermain-main, kurang santai, terlalu tegang. Nah, itu kita harus imbangkan. Tapi selama masih bisa terimbangkan, saya akan anjurkan kepada orang tua, silakan ya, berikan wadah-wadah itu sehingga anak-anak bisa mengekspresikan dirinya secara maksimal. Ya, kalau sejak awal itu sudah kita tahu dan kita batasi semampu anak itu bagaimana, Pak? Gini, memang tuntutan kita itu tuh ya kepada anak-anak yang kompetitif sebaiknya sedikit di atas kemampuannya dia. Meskipun dia berkata, ya saya sudah segini, tapi ya dengan anak-anak yang kompetitif mereka itu senang kalau diberikan rangsangan atau dorongan ya, dipacu lagi. Jadi kita bisa berkata, gimana? Kamu rasanya memang sudah bisa segini, mau nggak coba yang ini? Tapi kalau anak itu memang nggak mau, ya nggak apa-apa, jangan dipaksa ya, jangan sampai memberi tekanan yang berlebihan kepada si anak. Jadi misalkan anak itu bersedia, nah saya sarankan kepada orang tua, silakan menetapkan target yang sedikit lebih tinggi dari kemampuan si anak itu, sehingga dia terus-menerus meraih target yang lebih tinggi untuk bisa mengoptimalkan dirinya. Ya, kalau kita sudah tetapkan target itu lebih tinggi sedikit dan dia bisa melakukan itu, apa yang harus kita lakukan, Pak? Waktu kita memberikan pengakuan, ya kita katakan kita senang, ya kita bangga atau apa. Namun setelah itu kita tetap harus kembali kepada usaha. Itu yang paling penting, Pak Gunawan. Jadi jangan sampai orang tua terlalu terpaku pada hasil, prestasi. Jangan. Kita akui, kita senang dan sebagainya. Tapi waktu kita berikan pujian, yang kita lebih tekankan adalah pada usahanya dia. Kamu telah bekerja keras. Mama bangga sekali. Kok kamu sampai begadang kemarin? Wah, papa kagum sekali dengan kamu. Kamu benar-benar berusaha sebaik-baik kamu. Nah, itu usaha dan usaha ya yang menjadi pengamatan si orang tua dan yang dia sampaikan kepada si orang tua, kepada si anak. Dan jangan si orang tua terlalu terpaku pada, wah kamu dapat A, wah kamu dapat 10 lagi. Wah, angkanya itu tuh yang terlalu dipengaruhi. Ya, yang terlalu berperan besar. Jangan. Tetap fokuskan pada usaha. Kami senang, kamu telah bekerja keras, dan sekarang kamu mencicipi hasil yang baik. Kami senang sekali. Nah, itu usaha-usahanya itulah. Ya, memang memberikan pujian itu kan gampang-gampang susah gitu, Pak Pol ya. Nah, itu sebaiknya bagaimana kita memberikan pujian itu? Saran saya, berikan pujian, tapi jangan mengumbar pujian. Ya, anak-anak itu jangan sampai mengembangkan ego yang bengkak ya. Artinya bengkak, menganggap diri itu tuh terlalu hebat. Sehingga akhirnya susah menghargai kemenangan orang, susah menerima kekalahan diri. Nah, itu tuh yang membuat anak-anak menjadi kompetitif yang murni. Nah, kita mau mengubah mereka menjadi anak-anak yang produktif ya. Jadi hati-hati. Waktu memuji ya sekali aja cukup. Jangan di depan orang-orang dipuji-puji terus. Sekali memuji di depan orang boleh. Tapi terus-menerus memuji di depan orang itu tidak sehat. Ya, akhirnya ego anak benar-benar bengkak. Nah, dia akan terus-menerus menuntut orang memberikan pujian. Kalau orang tidak memberikan pujian, dia tidak akan merasa senang, dia merasa ditolak lah dan sebagainya. Nah, itu ekses-ekses yang negatifnya. Ya, itu sebenarnya kan kita melatih dia untuk tidak terlalu menuntut pujian gitu, Bapak. Betul sekali. Jadi dia menerima pujian sebagai anugerah ya Pak Gunawan ya, sebagai ya tanggapan orang yang positif. Tapi dianya sendiri nggak haus dan mengejar-ngejar pujian.
Tapi anak yang terlalu sering mendengar pujian, akhirnya menjadi anak-anak yang mengejar-ngejar pujian. Dan targetnya selalu pujian. Dia kehilangan makna berkarya jadinya. Bahwa karya itu yang penting kan mengaktualisasikan diri sebaik-baiknya. Nah, itu yang terhilang dalam diri dia. Sehingga penekanannya lebih pada orang. Dinilai orang baik, dinilai orang sukses dan sebagainya. Bukan pada dirinya puas dengan apa yang dia bisa kerjakan, dia bisa karyakan. Berarti kalaupun dia suatu saat gagal di dalam melakukan tugas yang diberikan kepadanya, itu kita tetap harus memberikan pujian. Begini, kalaupun dia gagal, kita akan bandingkannya itu dengan diri dia ya Pak Gunawan. Jangan sampai kita terpancing membanding-bandingkan dia dengan orang lain. Kok orang lain bisa, kamu nggak bisa? Kok orang lain dapat segini, kok kamu dapat segini? Jangan. Kalau kita mau mengubah anak-anak yang kompetitif menjadi produktif, justru jangan bandingkan dia dengan orang lain. Anak-anak yang kompetitif itu tuh hidup dalam perbandingan. Artinya kalau nggak ada perbandingan, dia nggak semangat. Kalau nggak ada lain-lain pesaing, dia nggak semangat. Enggak, kita justru mau anak-anak kita membandingkan diri dengan diri sendiri. Artinya potensinya seperti apa. Nah, hiduplah sesuai dengan potensimu. Karuniamu apa? Hiduplah sesuai dengan karuniamu. Itulah yang menjadi tolok ukur si anak. Nah, ini yang kita mau tanamkan pada anak. Engkau harus hidup sesuai dengan kemampuanmu. Bukan engkau harus hidup sesuai dengan orang lain. Oh tidak. Nah, itu caranya mengubah anak-anak dari kompetitif menjadi produktif. Ya, memang dibandingkan dengan dirinya sendiri, Pak Pol ya. Anak itu tetapi pada masa yang lampau gitu. Misalnya gini Pak Pol. Anak itu dulu waktu kelas 3 SD gitu ya. Dia memang mampu gitu. Masuk ranking 1 atau 2 gitu terus di sana. Nah, pada waktu di kelas 4, dia mulai gagal. Kita membandingkannya dengan masa lalu loh. Dulu kamu waktu kelas 3 bisa loh itu. Juara 1, juara 2 kelas. Sekarang kok nggak bisa gitu. Itu boleh dalam pengertian kok sekarang kok ada kemunduran. Sebelumnya kan kamu begini, kemampuan kamu seperti ini. Kok sekarang jadi begini? Itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai keluar ngomongan, kakak kamu begini, adik kamu begini, kok kamu begini. Nah, itu yang jangan. Ya, jadi perbandingan dengan diri sendiri. Tapi juga kita mau mengerti kenapa kok sekarang dia jeblok ya. Kita mau tahu apa yang dia sukar, apa yang dia nggak bisa dan sebagainya. Sehingga kita nggak menekan dia. Nah, satu hal lain lagi tentang pujian yang juga saya kira penting untuk diketahui orang tua adalah sering-seringlah orang tua menyoroti karakter anak Pak Gunawan. Bukan prestasinya ya. Tadi saya sudah singgung usaha ya, bukan hasil. Nah, yang berikutnya ini karakternya ya. Sering-seringlah puji ya karakter si anak. Jadi imbangi pujian atas dasar karya dan pujian atas dasar karakter. Nah, menurut saya harus lebih banyak pujian terhadap karakter anak. Ya, kalau mau diperbandingkan secara kasarnya mungkin 80% karakter, 20% karya. Kita memuji dia sabar. Kita memuji dia kok murah hati mau memberikan barangnya, bantuannya. Kita mau memuji dia penuh kasih karena dia kok memikirkan temannya yang susah dan sebagainya. Jadi karakter-karakter seperti itulah yang lebih sering ya kita lontarkan kepada anak-anak yang kompetitif terutama. Sebab sekali lagi anak-anak yang kompetitif kalau sering menerima pujian yang berorientasi pada kemampuannya, wah makin subur kompetitifnya itu. Tapi anak-anak yang kompetitif mendapat pujian-pujian terhadap usahanya, bukan hasilnya. Mendapat pujian atas karakternya, dan nggak melulu hasilnya. Nah, lama-lama menjadi anak-anak yang berimbang. Dia juga menekankan aspek karakter hidup itu tuh. Menolong orang, bermurah hati kepada orang. Sehingga nantinya ya bisa mempertimbangkan perasaan orang. Dan bahwa hidup itu bukan saja target dan keberhasilan. Tapi menggalang relasi, hidup dengan damai dengan orang, mengasihi orang, itu hal-hal yang penting. Ya, jadi kalaupun anak yang diupayakan dari kompetitif menjadi produktif ini suatu saat gagal, mengalami kegagalan, kita harus bersikap apa, Pak? Kalau sampai dia gagal ya, kita harus menerima kegagalannya dengan tepat. Nah, tepat maksudnya begini Pak Gunawan. Jangan kita meremehkan atau membesarkan kegagalannya. Ini yang saya maksud. Meremehkan kegagalan maksudnya begini nih. Nggak apa-apa, gagal, nggak apa-apa, gagal. Nah, anak-anak yang kompetitif, kalau mendengar kata-kata seperti itu, dia merasa justru disepelekan.
Karena buat dia, kegagalan adalah hal yang penting. Sebab keberhasilan hal yang penting. Jadi waktu orang tua mengatakan, udah jangan dipusingin, terus udah nggak lagi membahasnya sama sekali, nggak menanyakan kenapa dia gagal, dia akhirnya merasa dia disepelekan gitu. Tapi sebaliknya juga jangan, yaitu membesarkan kegagalan. Waduh, memarahi si anak habis-habisan. Kenapa kamu gagal, kamu nggak ini, kamu nggak ini. Nah, itu akan membuat si anak akhirnya sulit menerima dirinya. Jadi waktu anak gagal, terutama anak yang kompetitif ini, kita perlu tanya, kenapa gagal? Apa yang terjadi? Terus kita bisa tanya, gimana perasaanmu? Kita juga bisa berkata, saya juga turut sedih. Tapi setelah mengatakan semua, menanyakan itu, kita berkata kepada anak itu, yang sudah-sudah, nanti kita lihat yang di depan kita. Kita fokuskan pada yang sekarang, nggak lagi pada yang lampau. Udah, jangan sampai kamu kecewa, jangan sampai kamu mundur, nggak apa-apa. Kita belajar dari kegagalan kita. Nah, dengan cara seperti itu, si anak tetap merasa dirinya itu penting. Nggak disepelekan, tapi nggak dijatuhkan, nggak dihakimi atau didakwa. Iya. Apakah ada upaya yang lain, Pak Pol, yang bisa dilakukan oleh orang tua? Salah satu yang penting adalah ini. Mengajarkan anak-anak ini untuk memahami orang yang berbeda dengannya. Ya, anak-anak ini yang kompetitif ya, cenderung kan hanya melihat dari kacamatanya sendiri ya, nggak bisa melihat sesuatu dari kacamata orang lain. Nah, kita bisa mengajar dia memahami orang lain yang berbeda darinya. Misalkan, kita menceritakan latar belakang atau situasi yang dihadapi orang yang membuat mereka menjadi seperti itu. Dia nggak cepat-cepat mengkritik orang malas. Kita katakan bukannya orang itu malas, tapi orang itu nggak tahu bagaimana memajukan dirinya, misalkan begitu. Bukannya orang itu nggak mau berusaha. Dia mungkin mau berusaha, tapi nggak punya dukungan, nggak punya jalan keluarnya. Nah, makanya akhirnya dia tetap menjadi hidup seperti itu terus. Nah, kita mesti sering-sering ya memberikan komentar yang seperti ini kepada anak-anak yang kompetitif. Sehingga dia akhirnya lebih bisa menerima anak-anak atau orang lain. Kalau enggak, dia akan sukar menerima orang, sebab dia menuntut orang menjadi seperti dirinya. Nah, itu yang perlu orang tua lakukan. Ya, itu ada orang tua tuh yang mengalami kesulitan, Pak Pol ya. Karena anaknya itu membandingkan dengan orang tuanya yang dulu pendidikannya itu memang rendah gitu loh, Pak Pol. Lalu dia mengatakan seolah-olah menyepelekan orang tuanya karena orang tuanya ya dibandingkan dengan dia yang sekarang sudah perguruan tinggi dan sebagainya. Orang tuanya dianggap sepele sekali, direndahkan gitu, Pak. Nah, itu bagaimana orang tua akan memberitahukan kepada anaknya? Pertama-tama orang tua bisa berkata kepada si anak bahwa waktu kamu mengatakan ini, kamu benar-benar membuat kami merasa sedih. Kamu benar-benar memandang kami begitu rendah. Dan kami sangat sedih. Jadi, beritahukan dampak perkataan atau perlakuan anak pada diri si orang tua itu. Nah, mungkin si anak nggak ngerti itu. Karena tadi saya sudah singgung, anak-anak yang kompetitif hanya melihat faktanya. Ya, dia sudah melakukan ini, orang lain nggak melakukan ini. Nah, dia kan nggak bisa tenggang rasa ya, mengerti, menyelami perasaan orang. Jadi biarlah orang tua memberikan pantulan ya. Waktu kamu berkata begini-begini, papa sakit hati sekali. Kamu seolah-olah itu memandang papa begitu rendahnya. Seolah-olah papa nggak punya arti dalam hidupmu. Papa sangat sedih. Nah, tolong lain kali jangan begitu. Nah, itu yang orang tua harus lakukan. Sehingga anak-anak mengerti bahwa waktu dia ngomong seperti itu tuh ada dampak. Dan dampak itu menyakitkan orang. Dan dia nggak mau menyakitkan orang seperti itu. Ya, biasanya reaksinya adalah kemarahan. Dan itu tidak menyelesaikan masalah ternyata, Bos. Nah, itu yang seringkali orang tua lakukan ya. Langsung memarahi dan anak-anak akan berkata dalam hatinya, saya kan berkata yang benar. Kenapa orang tua nggak mau terima kebenaran ini? Nah, sedangkan masalahnya kan bukan soal kebenaran atau fakta. Tapi perkataannya itu tuh berdampak secara negatif pada orang. Dan dia nggak sadari itu. Berarti dalam hal ini kita lebih banyak membentuk perasaan anak itu. Ya, salah satunya adalah ini ya. Memang kita harus mengajar anak-anak yang kompetitif ini bisa menguasai perasaannya. Terutama perasaan marah. Dan mengajarkan dia untuk mengungkapkan kemarahan itu dengan sehat ya. Misalnya,
Kita berkata kepada anak, boleh marah, namun jangan menghina. Misalkan begitu. Misalkan dia marah dengan kakaknya. Terus dia menghina kakaknya, dasar kamu bodoh atau apa. Nah itu kita langsung harus tegur si anak. Kita harus berikan dia sanksi ya, jangan menghina kakakmu. Atau yang lainnya, misalnya boleh marah, tapi tidak boleh berteriak. Nah anak-anak yang kompetitif ini memang karena ledakan amarahnya bisa cukup besar ya, kadang-kadang dia berteriak lah atau apa. Nah kita harus cegah. Kita mengajar dia untuk berbicara. Kamu marah kenapa? Kamu nggak senang kenapa? Coba ngomong, coba sampaikan. Nah ajarkan dia untuk mengungkapkan perasaan-perasaan marahnya secara verbal. Dan dengan cara yang tidak menghina atau mencaci maki orang lain. Ya biasanya anak-anak yang kompetitif ini malah mengajak diskusi, bukan diskusi, berdebat malahan Pak Pol. Dan dia biasanya menang gitu dalam perdebatan itu. Ya, ada kecenderungan begitu ya, karena memang ya dia mendasari argumennya juga pada fakta ya, pada apa yang telah terjadi atau dia lakukan. Dan kita bisa berkata, kamu benar, semua yang kamu katakan benar. Tapi cara kamu mengatakannya benar-benar membuat orang merasa diri itu tuh remeh dan rendah di hadapanmu. Nah kalau kamu terus begitu kepada orang akan nggak mau dekat sama kamu. Dan kamu akan harus hidup sendirian meskipun kamu berhasil. Nah apakah itu yang kamu inginkan? Nah ini yang harus orang tua sering-sering katakan kepada anak. Sehingga akhirnya dia sadar bahwa nggak bisa dia hanya mengutarakan pikiran-pikirannya tanpa menghiraukan reaksi atau perasaan orang. Nah itu yang kita mau munculkan dalam dirinya. Ya berarti pendekatan ini sangat penting di dalam hal pembentukan anak. Sangat penting sekali Pak Gunawan. Nah yang terakhir yang jangan sampai kita lupakan juga adalah kita mesti mengenalkan dia kepada Tuhan ya Pak Gunawan. Agar dia dapat hidup takut kepada Tuhan ya. Dia perlu belajar ya, mengerti bahwa potensinya berasal dari Tuhan. Anak-anak ini nih karena terlalu percaya diri bahwa dia itu tuh mampu segalanya, akhirnya bersandar pada diri sendiri. Nah kita tahu kan Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 berkata, janganlah engkau menyadarkan diri pada pengertianmu sendiri ya, dengan akalmu sendiri, tapi bersandarlah kepada Tuhan. Nah anak-anak ini nih sangat butuh firman Tuhan yang seperti itu tuh. Jadi kita mesti ajarkan dia. Kenyataan kamu pandai bukan karena kamu lahir memilih otak yang seperti ini. Kamu tidak pernah memilih otak kamu. Tuhan yang memilihkan otak itu untuk kamu. Kamu bisa mempunyai kaki yang cepat sehingga berlari dengan cepat. Kamu nggak pernah memilih kaki ini waktu kamu lahir. Tuhan yang memberikan kaki ini kepadamu. Dia yang pilihkan untuk kamu. Nah itu hal-hal yang perlu kita sering-sering komunikasikan kepada anak-anak yang kompetitif ini. Dan kita tekankan bahwa dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Kadang-kadang anak-anak ini kalau nggak hati-hati ya, melihat bahwa dirinya sebagai pusat kehidupan. Dia nggak bertanggung jawab kepada siapapun. Dialah yang harus menang, dialah yang harus nomor satu. Nah enggak, kita mau tekankan bahwa kamu harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan lihat yang kamu lakukan dan Tuhan mencatat yang kamu lakukan. Jadi kita mau tanamkan takut akan Tuhan pada dirinya. Sehingga dia nggak menghalalkan segala cara. Karena anak-anak yang kompetitif akhirnya ya mudah terjebak ke dalam perilaku menghalalkan segala cara supaya tetap menjadi nomor satu. Kita harus ketekankan enggak. Tuhan melihat yang kamu lakukan. Meskipun kamu nomor satu, tapi kalau kamu nggak benar, nanti Tuhan akan bisa balas kamu. Iya, dalam hal tanggung jawab ini biasanya mereka justru menuntut orang lain bertanggung jawab kepada dia dan dia sendiri tidak bertanggung jawab kepada siapa-siapa ya. Iya, seakan-akan ya bahwa hidup itu memang ya harus berputar di sekitar dia gitu. Bahwa oranglah yang harus memahami dia dan memberikan pujian atau pengakuan kepadanya. Jadi itu yang harus memang kita poles ya, kita kikis sehingga nggak menjadi duri yang tajam. Nggak apa-apa. Hal-hal yang tadi Pak Pol sampaikan itu sebenarnya kan dilakukan sedini mungkin itu Pak Pol. Nah biasanya kita tahu itu ya seperti tadi Pak Pol katakan ketika anak itu remaja atau pra-remaja itu Pak. Baru kelihatan waduh anak saya ini ternyata anak yang kompetitif gitu. Nah apakah masih kita punya waktu untuk mengubahnya gitu? Sudah tentu semakin dewasa anak semakin sulit ya untuk berubah.
Jadi kalau memang sudah remaja, usia sudah 15-16 tahun, baru orang tua menyadari dan baru mau membentuknya, memang sulit. Nah, satu-satunya harapan kalau anak itu sudah remaja adalah pertobatan rohani. Karena pertobatan rohani akan mengubah cara pandang. Misalkan dulu harus nomor 1, tapi sekarang dia sadar bahwa itu bukan jalan Tuhan. Nah, akhirnya dia mengerti, dia harus mengalah, dia harus belajar menekan dirinya. Nah, pertobatan rohanilah yang bisa mengubah orang dengan lebih drastik. Ya, berarti di sini peran firman Tuhan yang disampaikan itu akan sangat berpengaruh pada anak ini. Sangat-sangat berpengaruh. Anak-anak yang kompetitif terutama ya, perlu sekali dibina dengan firman Tuhan. Kalau tidak, dia menjadi duri bagi orang lain, enggak menjadi berkat. Iya, apakah ada ayat firman Tuhan untuk itu, Bapak? Saya akan bacakan dari Amsal 8:13. Takut akan Tuhan, ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh muslihat. Nah, anak-anak yang kompetitif tanpa takut akan Tuhan berpotensi menjadi orang yang seperti firman Tuhan katakan ini. Dia mudah menjadi sombong, congkak, bisa menjadi jahat, dan mulutnya bisa mudah berbohong untuk menghalalkan yang dia ingin peroleh. Ya, justru anak-anak yang kompetitif harus dibina dengan takut akan Tuhan, sehingga akhirnya potensinya itu enggak merugikan dirinya, malah menjadi berkat bagi dirinya dan orang lain. Iya, jadi berdasarkan firman Tuhan ini mungkin kita sebagai orang tua itu di dalam pembinaan ini mesti bersandar penuh pada Tuhan yang menciptakan anak ini, Pak Bal, ya. Karena saya rasa sangat sulit ini untuk bisa mengubah, atau katakan hampir mustahil itu mengubah seseorang menjadi produktif tanpa pertolongan Tuhan. Betul sekali. Ya, terima kasih Pak Bal untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengubah kompetitif menjadi produktif bagian yang kedua, di mana lebih banyak ditekankan bagaimana kita sebagai orang tua berperan di dalam mengubah anak yang kompetitif menjadi produktif. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.